semuanya, seneng banget hari ini kita bisa kembali lagi nemenin Riser semuanya. Tentunya ada di Rise Podcast. Dan kalau kemarin kita sempat bahas tentang semangat kolaborasi di masa pandemi, hari ini kita sudah kedatangan satu orang tamu yang spesial banget. Karena tema kita hari ini pun juga spesial banget. Khususnya ini buat yang masih mencari jati diri. Kira-kira mau jadi karyawan perusahaan atau mau jadi entrepreneur? Nah, kita akan bahas malam hari ini. Dan malam hari ini pun saya nggak sendirian, karena sudah ada satu orang yang akan menemani saya cuap-cuap di sini. Hai Kosem. Halo Michelle. Oke, Kosem, malam hari ini tema kita apa sih? Ya, jadi judul malam hari ini sebenarnya sedikit penuh dengan intrik ya. Sampai kapan sih mau kerja sama orang? Iya, ini kan pertanyaan yang dalam sekali ya. Betul, betul. Sampai kapan sih mau kerja sama orang? Wih, kita akan bahas nanti. Emang apa salahnya kerja sama orang? So, apakah lebih baik kalau kerja sendiri dan nggak kerja ikut orang? Nah, kita sudah kedatangan satu orang yang spesial banget yang akan sharing untuk hari ini. Beliau adalah CEO and founder of PT Bos Jasa Unggul. Hai Ko Andrew. Hai Michelle, hai Sam, hai Nesha. Wow, luar biasa. Hai bro. Ko Andrew, ini tentunya kita bahas ini karena Ko Andrew nih benar-benar bisa dibilang udah merasakan asam garamnya, pahit manisnya kerja ikut orang and then kerja sendiri. Nah, nanti kita akan bahas dengan lebih dalam Ko Andrew ya. Tapi mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih Ko, untuk bisnis yang dijalani hari-hari ini apa sih Ko? Ya, jadi perusahaan aku itu yang tadi kamu mention itu adalah sebuah perusahaan jasa. Jadi kita ada kesibukan aku sekarang ada 3 basically yang terbesar. Yang satu adalah ngasih jasa kursus bahasa Inggris tapi dengan ada konten leadership dan entrepreneurship bisnis untuk anak-anak gitu kan, dari anak mulai usia TK sampai SMA. Yang kedua, kesibukan aku adalah ngasih training buat perusahaan-perusahaan, corporate training gitu kan, dalam hal soft skill, hard skills dan lain-lain, HR, SDM, manajemen gitu basically. Yang ketiga, aku juga jadi semacam value investor untuk investasi di pasar modal di saham gitu. Perusahaan aku tuh yang 2 tadi itu gitu, yang untuk jasa training dan edukasi. Oke, menarik nih kok. Kalau kita bilang jasa kursus bahasa Inggris udah banyak di Jakarta ataupun di tempat saya di Semarang udah banyak. Tapi jasa kursus bahasa Inggris and then kemudian ada sisi tambahannya. Ada tadi apa ya? Bisa dibilang karakter building juga ya kok, leadership and business entrepreneurship ya. Iya. Awalnya gimana sih kok pada akhirnya bisa mengerucut, oke, aku akan pilih jasa kursus bahasa Inggris and then ada tambahan karakter buildingnya di bagian 2 ini. Itu awal ceritanya gimana kok? Jadi sebenarnya ada 2 faktor sih. Yang pertama sebagai unique selling point gitu kan. Kalau kursus bahasa Inggris sudah banyak, gimana cara kita membuat diri kami berbeda ya kan dengan kursus bahasa Inggris yang lainnya. Sama yang kedua lebih ke visi sih. Visi kami waktu itu, kenapa 3 hal itu, English, business dan leadership gitu. English karena adalah it's the global language gitu. Ketika orang bisa bahasa Inggris, dia akan bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain di dunia ini gitu. Plus bahasa Mandarin ya pastinya, tapi bahasa Inggris masih yang terutama sekarang. Yang kedua, kenapa leadership? Karena leadership itu can create effectiveness buat seseorang gitu. Suatu organisasi berhasil atau enggak itu tergantung pemimpinnya kan. Suatu negara, organisasi, suatu grup pramuka, komsel atau apapun itu akan berhasil dari pemimpinnya. Lalu kenapa bisnis gitu? Adalah karena itu suatu bidang yang meningkatkan welfare atau kesejahteraan gitu kan. Misalnya untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Itu kenapa 3 topik itu yang dipilih. Wow, keren. Ini hasil perenungan berapa lama kok? Dalam ya mikirnya ya. Dalam banget. Iya nih, luar biasa. Oke, so boleh sedikit dipromo-promoin dong kok. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk gabung di Boss Learning ini, Instagramnya atau mungkin bisa catch up-nya lewat apa sih kok? Untuk yang pengen lebih tahu lagi. Oh boleh kepoin Instagram kami. Kalau yang untuk anak-anak di @MrBossID, nanti di caption atau gimana bisa ditulis, diketik gitu. Yang kedua untuk yang training company training adalah @BossLearningID itu. Plus ada Boss Learning di LinkedIn.
company page untuk ke artikel-artikel tentang manajemen dan lain-lain gitu, konten-konten tentang manajemen perusahaan. Ya, itu sih. Langsung aja kepoin nanti Riser ya. Oke, and then kita masih mau mengenal Ko Andrew lebih jauh lagi ya Ko ya. Ini awal mula tercipta Boss Learning ini, Mr. Boss Junior dan juga itu Boss Learning. Ini partnership kan ya Ko ya berarti ya, atau sendiri? Betul, partnership ya. Nah itu ceritain dong Ko, gimana prosesnya untuk kenal partnernya dari mana, kemudian mungkin modal awalnya juga gimana, apakah sesama partner ini saling yaudah aku segini gitu, itu gimana tuh Ko ceritanya Ko? Ya, oke. Jadi partnership bisnis ini kan banyak orang mengibaratkan itu seperti pernikahan gitu ya. Ininya bahwa itu suatu hal yang nggak main-main gitu kan, dan bisa jadi suatu sumber sinergi yang besar atau sumber konflik yang besar juga gitu, misalnya pecah kongsi dan lain-lain gitu. Jadi aku bisa partnership ini karena trust sih, dan jadi salah satu partner bisnis aku, Miss Lana adalah satu ini. Itu aku udah kenal dari tahun 2004, udah kayak saudara sendiri. Kami pertama kali pelayanan bareng di sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu bareng-bareng. Jadi kita udah sama-sama melihat kita visinya sama, values-nya sama, work ethic-nya sama gitu kan. Dia orang yang berkarakter dan rajin dan lain-lain. Nah, dua partner bisnis lainnya adalah itu dari teman-temannya kami sendiri, teman-teman Miss Lana itu gitu, yang mereka udah sama-sama saling mengenal udah lama. Jadi joinlah kami, dan kami memang kayak patungannya jadi seimbang, proporsional gitu di antara kami berempat gitu ininya. Oke, so itu awal mula terciptanya dari Boss Learning dan juga Mr. Boss Junior ini ya Ko ya, dari 4 orang ini, and then dengan modal sendiri, bukan yang kayak tiba-tiba dapat investor. Iya, benar-benar modal sendiri, bootstrapping ya. Jadi kayak kita keluarin dari dompet sendiri, bukan yang kayak investasi startup yang bisa miliaran apa segala macam, series A funding dan lain-lain kayak gitu, nggak gitu sih. Kita benar-benar entrepreneurship yang murni gitu dengan modal sendiri gitu. Keren kan? Dari tahun berapa by the way kok? 2016 itu pas jadi PT-nya, tapi aku udah mulai ngerintis dari 2015. Oke. And then nama dari Boss sendiri kok, ini kan Mr. Boss Junior ini something yang unik gitu kan. Apakah ini sebuah singkatan atau mungkin setelah 4 orang founder ini berpikir keras akhirnya oke, kita pilih Boss. Kenapa gitu? Filosofinya apa? Kenapa memilih nama Boss? Ini suatu cerita lucu sih sebenarnya. Jadi waktu itu aku lagi pingin bikin kursus bahasa Inggris tapi buat corporate gitu kan. Nah, terus aku cari domain name, cari nama alamat website kan, Mr. Boss gitu. Nah, kebetulan yang Boss bahasa Inggris BOSS, kan kalau Boss bahasa Inggris S-nya 2 kan, itu udah diambil orang gitu. Jadi aku pilihnya yang BOS1 gitu. Awalnya kecewa sih, aduh gimana sih nih, katanya mau ngajarin bahasa Inggris, tapi ini kan kayak typo dan grammarnya salah nih, spelling aja nggak becus gitu kan. Terus akhirnya aku ngobrol sama partner bisnis aku ini gitu, apa ya Boss ini ya, ini pasti rencana Tuhan nih. Oh yuk kita jadiin Boss itu singkatan aja. Oh singkatan apa ya? Oh best of service gitu. Oh iya ya, karena values kami memang excellence gitu. Suatu hal yang kalau ngerjain suatu harus niat dan bagus gitu. Jadi excellence gitu. Boss itu jadi excellence gitu, values kami. Best of service, excellent kepada Tuhan, best of service kepada klien, memberikan yang terbaik buat klien, best of service terhadap kolega, partner bisnis, dan best of service kepada pemerintah. Kami bayar pajak, PPh 21, PPh final dan lain-lain. Ya pokoknya excellent ke semua stakeholder. Wow, keren. Merinding dengernya kok. Oke, dari Ko Sam mungkin apa yang pengen ditanyain nih tentang Ko Andrew? Silakan Ko Sam. Oke bro, jadi ya berhubung kita sepantaran ya, jadi iya pakai bro aja ya bro. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang menusuk nih, istilahnya gitu ya. Nah berdasarkan, kita kan ketemu tahun 2015 ya, waktu itu kan waktu DTS ya awal-awal itu, dan pada saat itu kayaknya lu masih corporate ya, kayaknya masih awal-awal, bukan awal-awal sih, masih corporate life gitu. Nah ketika masuk ke 2015 pertengahan apa akhir gitu, lupa persisnya kayaknya ya, lu shifting nih ke entrepreneur life gitu kan. Nah, tapi sebelum kita bahas bagaimana shiftingnya, boleh dong ceritain nih up to that point gitu ya, sampai tahun 2015 ini
corporate life tuh seperti apa sih yang sudah lu lewatin gitu selama ini gitu. Dan apa aja yang lu rasain, apa aja yang lu alamin gitu. Oke, jadi gue lulus kuliah itu sekitar 2006-2007 gitu. Terus gue mulai kerja. Jadi basically secara singkat karir gue itu sebagai dua hal, konsultan dan praktisi gitu. Jadi konsultan waktu itu gue di EY, Ernst & Young, dan Deloitte Southeast Asia, Singapura. Itu sebagai kayak HR consultant dan strategy consultant gitu. Jadi kayak meng-advise, memberi rekomendasi, advice untuk perusahaan-perusahaan untuk gimana cara mengelola bisnis mereka, SDM mereka, dan lain-lain. Habis itu ada beberapa perusahaan setelah itu, tapi milestone gue yang kedua adalah sebagai praktisi. Jadi nggak ngajarin orang gimana cara melakukan sesuatu, tapi nyemplung langsung jadi pelaku gitu kan, praktisi. Which is waktu itu gue masuk Shell, Oil and Gas, perusahaan minyak, sebagai business development dan investment manager lah basically gitu, untuk ngelihat investasi SPBU gitu, pom bensin, ngebangun pom bensin di sini cuan apa enggak gitu misalnya gitu. Itu sih kayak secara singkat kayak kira-kira 10 tahun plus pengalaman kerja gue dalam 1 menit. Nice. Nah, kan itu ya kalau gue bilang itu top companies ya yang ada di Indonesia gitu kan. Apalagi EY dan Deloitte ini kan Big Four ya gitu. Jadi ini kan salah tiga berarti ya, salah tiga dari companies yang bisa dibilang elit gitu loh, ya kan? Hampir semua lulusan S1 pengen gitu untuk menikmati yang namanya corporate life di bawah 3 perusahaan ini gitu kan, apalagi akuntan gitu. Wah, S1 akuntan kayaknya kalau udah masuk Big Four, wah itu udah sangat pencapaian banget gitu kan. Apalagi Shell gitu ya, satu perusahaan yang elit juga gitu. Apalagi kan kita udah tahu lah gitu ya, kalau misalnya nggak ada Pertamina, belinya Shell gitu, kalau di jalan ya gitu. Betul. Nah, dengan track record seperti ini gitu ya, apa yang lu dapetin gitu secara corporate life gitu dari perusahaan-perusahaan yang besar ini? Yang dapetin banyak sih, mainly pengalaman yang mind blowing segala macam gitu kan, tentang how to manage a company gitu kan, untuk project-project yang super interesting dengan klien-klien yang oke gitu, bisa belajar banyak hal gitu, dan juga basically salary and benefits dan segala macam fasilitas yang oke banget, gaji puluhan juta, terus mobil dinas, house ownership program, apa segala macam, you name it gitu. Itu luar biasa sih, puji Tuhan gitu untuk semua hal itu. Oke, jadi dalam 3 kata, life is good lah ya. Iya. Ini kayak tagline salah satu brand ya. Ya, life is good gitu. Nah, ini pada saat itu gitu kan, ini kan kalau bisa dibilang secara materi gitu ya, secara materi sudah sangat terpenuhi nih gitu, dan bahkan secara karir pun ini kan juga bisa dibilang karir yang nggak main-main gitu kan, tinggi gitu loh, achievementnya bagus, dan posisinya juga bukan posisi yang rendah juga gitu, walaupun di company besar gitu. Nah, ini masuk ke dalam pertanyaan yang penting sebenarnya gitu ya. Ketika lu memutuskan untuk masuk ke dalam entrepreneur life gitu, apa sih yang ada dalam pikiran lu, bro? Iya, kan orang-orang banyak bilang gue tuh kayak apa segala macam gitu kali ya. Iya sih. Jadi selama kayak 10-15 tahun itu gue kayak ada suatu hal yang kayak gue nggak dapetin gitu loh dari semua pengalaman bisnis dan karir itu gitu loh. Gue senang pada 3 hal yang menjadi kayak ini gue. My calling itu variety, suatu hal yang keanekaragaman, terus communication, bisa ngajar orang, bisa berkomunikasi sama orang, dan impact gitu, bisa kayak nggak cuman make profit tapi help other people gitu loh basically. Nah, jadi kayak dari perusahaan-perusahaan tadi itu perusahaan-perusahaan yang bagus segala macam, dan 3 hal itu juga mungkin sedikit banyak ada di ketiga hal itu, tapi gue kayak ngerasa nggak full nih tuh 3 hal itu terpenuhi gitu loh. Nah, ketika gue bisa create my own company, create my own life basically gitu kan, membuat kayak gaya hidup gue sendiri, itu gue bisa tuh achieve 3 hal tadi itu gitu, yang itu really satisfy me gitu basically. Itu gue ngerasa itu panggilan Tuhan buat gue gitu. I see. Ini langka banget nih, karena ya jujur aja gitu ya, buat orang-orang, anak-anak muda mungkin, ya kita kan masih muda ya, kita masih muda, kayaknya achievement untuk mendapatkan prestigious position itu kan luar biasa gitu kan, dan juga bisa dibilang kalau gue boleh bilang, you have a lot to lose
gitu ya, ketika ada dalam posisi ini gitu, dan ketika bahkan dalam hidup lu sendiri lu merasa ada yang kurang gitu. Ini kan sesuatu yang loh, ini udah posisi bagus gitu kan, infrastruktur semua dapet gitu, sarana-sarana juga oke gitu, dan masih ada yang kurang gitu istilahnya kan, ada sesuatu yang lu anggap jauh lebih penting nih gitu, ketimbang yang namanya posisi, ketimbang yang namanya jabatan, ataupun fasilitas, sarana, bahkan gaji mungkin ya. Betul, ya kan? Ini kan sesuatu yang ini banget gitu lah. Apalagi kan sekarang zamannya cuan people nih, gitu. Semuanya dihitung pakai cuan, bener, cuan live, gitu. Kesuksesan juga dihitungnya pakai cuan kebanyakan, gitu kan? Jadi ini kan sesuatu yang menarik banget gitu. Nah, jadi pada saat the moment of truth itu, bro, gitu. Apa sih sebenarnya yang lu dapetin, gitu? Artinya apa yang membuat lu mau oke nih gitu, momen-momen apa gitu yang harus lu lewatin gitu ya, karena kan pasti pada saat lu menemukan your calling gitu, itu kan nggak instantly langsung pindah gerbang gitu kan, tapi ada proses gitu yang lu lewatin gitu kan. Nah, apa aja tuh yang waktu itu lu lewatin, bro? Prosesnya basically proses dari kayak 10-15 tahun itu. Kalau di konsultan prosesnya adalah istilahnya lu belajar dari bawah, fotokopi dan bikin kopi gitu kan, loyal to proses gitu basically gitu kan. Terus kalau untuk yang udah tahapan-tahapan akhir dari karir profesional gue itu lebih kayak humility sih, bahwa ini kan udah ada jabatan apa segala macam yang udah tinggi gitu. Gimana cara untuk bisa lebih rendah hati. Dan ada satu milestone sih, gue jadi inget pas ada di satu tempat kerja gue yang terakhir sebelum akhirnya gue memutuskan pindah jadi entrepreneur. Itu benar-benar dramatis sih. Itu adalah sebuah kegagalan karir gitu yang pernah terjadi gitu, kegagalan project gitu. Dan gue inget waktu itu malam-malam kayak gue naik mobil, dan itu kayak lagi banjir banget di Jakarta gitu. Jadi gue harus parkir mobil gue di suatu mall di Jakarta, dan itu banjir, gue harus jalan kaki ke rumah. Jangan sedih, itu kan terjadi kegagalan di kantor itu, plus gue harus jalan kaki pulang dari mall ke rumah gue gitu. Itu yang kayak bener-bener, itu Tuhan, gue berdoa sebelumnya, Tuhan kalau ini memang panggilan Tuhan, arah yang Tuhan ini kan buat gue, tolong kasih gue sebuah sign gitu. Dan itu, gue ngerasa Tuhan kasih sign-nya itu gitu. Ada satu kejadian dramatis itu di hari terakhir gue. Oke. Jadi kalau misalnya dengan kejadian itu, bro, istilahnya sebenarnya lu sudah plan belum sih untuk masuk ke dalam entrepreneur ini gitu sebelumnya gitu? Ataukah memang karena ada that moment gitu ya, sehingga itu merasa membuat lu yakin gitu untuk masuk ke entrepreneur? Jawabannya udah di plan sih. Jadi sebelum-sebelumnya tuh kayak gue udah bikin kira-kira bisnis plannya kayak gimana, produk atau jasa yang mau dijual seperti apa, marketnya kayak gimana gitu. Sudah kayak di oret-oret lah gitu basically gitu. Dan kayak lagi nunggu triggernya dari Tuhan sih, tanda dari Tuhan gitu. Nah itu ketika itu terjadi gitu, tanda itu. Dan plus gue pengen nambahin, setelah itu pun misalnya kan pas awal-awal yang kita kenalan Sam, itu kan gue masih kayak freelancer kan, masih 2 partner bisnis gue yang lainnya belum join karena mereka belum resign dari perusahaan mereka. Itu kan gue kan freelancer kayak gitu segala macam. Itu juga godaannya tuh gede banget loh. Jadi kayak bisa di LinkedIn gue diteleponin sana sini gitu kan, maksudnya Pak kita ada posisi director of ini business development, tertarik nggak gitu kan, gemeteran gitu loh gue megang teleponnya gitu loh, gimana gila gitu. Ini gimana ya Tuhan gitu. Ya tetap masih ada perjuangan yang nggak yang kayak, maksudnya jangan bayangin kayak udah satu itu terus abis itu nggak pernah menyesali atau nggak pernah pikiran lagi untuk ini gitu. Ada proses sih gitu. Itu menjawab nggak pertanyaan lo? Nice. Ya, keren banget sih, keren banget. The next-nya ini mungkin nih sesuatu yang the hard truth gitu ya. Ketika lu masuk ke dalam entrepreneur life gitu, sesuatu yang mungkin banyak dari profesional menganggap masuk ke dalam dunia entrepreneur itu adalah sesuatu yang bisa dibilang nih dunia pangkat 2 nih gitu ya, naik level gitu kan. Nah, tapi kan pengalaman ya ketika gua ketemu lu dan lu menceritakan sesuatu yang waktu itu menurut gua kayak, wah luar biasa nih Andrew ini. Boleh ceritain nggak, bro, the hard truth yang lu temuin ketika lu masuk ke dalam entrepreneur life nih? Nah, nih ya bagi semua yang kayak pingin kartu namanya jadi founder CEO, pingin kayak join clubhouse terus jadi ada gelar-gelar ini terus segala macem, tolong dicatat ya. Jadi waktu gue pertama kali ini kan nggak dapat duit investor kan, nggak yang langsung kayak mendadak gitu. Itu memang bener-bener start from zero sih. Gue kan terbiasa jadi kayak pekerja di kantor swasta multinational company gitu kan. Kita kan ada office boy segala macam, nggak perlu ngerjain admin. Jadi waktu itu memang karena keterbatasan capital gitu ya, gue harus ngerjain semua sendiri gitu. Gue misalnya ngantar dokumen, gue yang jadi kurir
basically gitu, naik salah satu ojek online gitu di Jakarta gitu, urus ke notaris segala macam gitu. Terus gue nyapu depan ruko gua atau ini gitu, training center gua gitu. Itu sih the hard truth bahwa ya CEO tuh kadang-kadang singkatan dari Chief Everything Officer gitu. Jadi kayak lu ngerjain semuanya sendirian gitu. Jadi plus terus satu lagi adalah ketika awal-awal memang udah financial planning sih. Jadi udah bikin dana darurat emergency fund 12 bulan setahun gitu untuk ini. Tapi benar-benar berdarah-darah sih di awal gitu. Kayak penghasilan terjun bebas gitu kan, dari yang gaji udah fix, perusahaan asing segala macam ya lo tau sendiri gitu. Terus jadi kayak belum nggak dapet klien di berapa bulan pertama gitu, di tahun pertama masih slow banget segala macam gitu. Itu sih challenges-nya, nangis segala macam gitu. Tolakin orang juga kali ya kok ya. Iya. Ada pengalaman ditolak orang yang paling menyakitkan dan masih keinget sampai sekarang nggak kok? Harus lepaskan pengampunan ya, tapi kalau pengalaman paling menyakitkan itu sih kayak ditolak-tolakin orang gitu, proposal yang ditolak gitu kan, yang terus kedatangan kita kayak nggak, aduh lu siapa anak kecil kayak gini gitu segala macam, untuk orang-orang yang lebih senior gitu. Itu sih bener-bener kesannya kayak nggak berharga banget gitu pengalaman kerja aku selama ini 15 tahun gitu. Oke, and then waktu ditolak itu apa yang dirasain kok? Apa mungkin kayak, aduh, kayaknya enak kerja ikut orang ya, balik lagi deh, atau mungkin enggak nih, harus bisa, ini proses, itu apa yang dirasain kok waktu itu kok? Pastinya ada temptation itu ya, pencobaan itu pengen balik lagi gitu, tapi ya coba inget lagi sih, gak ada yang maksa kok gitu, gua ada di sini, itu sih yang paling penting. I'm proactive, I choose to be here, this is my job, I choose to be here gitu. Aku yang memilih untuk ada di sini gitu. Tuhan udah kasih pilihan dan gue udah milih ini gitu. Jadi nggak ada yang maksa aku, nggak ada yang nodong aku gitu kan, kamu harus jadi ini gitu. Itu pilihan sendiri gitu. Oke. So waktu lagi ada momen-momen struggling tuh kayak nggak nih, harus kuat. Ini memang yang Tuhan mau untuk hidupku gitu ya kok ya. Betul. Dari yang tadinya mungkin cuma belajarnya ya satu bidang doang, sekarang semua bidang dipelajarin ya kok. Accounting, desain, apa aja yang dipelajarin kok. Bener, aduh bener deh. Jadi kan aku paling benci kerjaan admin nih, terus terang aja, karena memang nggak sesuai dengan strength aku gitu ya, kalau secara teori kepribadian gitu. Tapi ya itu memang gitu, aku yang jadi ngerjain laporan keuangan, ngurus pajak, PP23 gitu untuk yang pajak UKM, habis itu PPh 21, ngitungin itu segala macam, ngurus notaris, apa segala macam, belajar Canva gitu untuk desain sendiri segala macam, even though gue bukan desainer gitu ya. Jadi memang kayak belajar sales gitu kan. Dulu kan istilahnya tim konsultan yang cuman deliver aja kan, istilahnya ngasih jasanya. Terus ada tim yang lain dulu kan yang ngejualin projectnya sampai closing kan. Nah ini juga harus jadi tim sales gitu kan, yang harus udah urat malunya putus gitu kalau ditolak-tolakin orang segala macam itu. Jadi kayak belajar semua itu sih, Michelle. Harus all in one, semua harus bisa gitu ya kok. Iya, jadi belajar hal yang baru ya. Keren. Nah tapi by the way kita mundur dikit nih kok. Tadi kan kok Andrew sempat bilang bahwa membangun bos ini kan berdasarkan life calling tuh kok. Life callingnya kok Andrew ini kan kalau tadi sempat aku ambil kan jadi kayak teaching and consulting, betul ya kok ya? Teaching and consulting. Nah kemudian awal mula bisa ketemu calling itu gimana ceritanya nih kok? Ya, jadi aku nyoba. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang kayak, aduh life calling gue apa ya segala macam. Don't worry gitu, jangan sedih. Itu kayak bukan suatu pertanyaan yang aku aja pun nggak bisa jawab pertanyaan itu dalam satu podcast atau dalam satu minggu, tapi kayak butuh kayak 10-15 tahun gitu untuk menjawab itu gitu kan. Itu kayak, jadi aku nyoba banyak hal gitu Michelle. Jadi kayak nyoba ini nyoba itu gitu kan. Jadi tahu mana yang cocok mana yang enggak gitu. Jadi secara teknis misalnya nyoba consulting, nyoba HR consulting, nyoba strategi consulting, terus yang Shell itu kan corporate finance kan gitu, misalnya hitung NPV, IRR, ROI segala macam gitu, nyobain ini segala macam gitu. Jadi kayak tahu mana yang itu sebenarnya itu strength kita, mana yang itu enggak juga. Nah selain nyoba, berarti kan ada satu titik juga kita harus mikir lagi gitu kan, secara benang merah kehidupan kita itu kira-kira poin-poin apa aja yang itu membuat itu kita jago banget kerjainnya dan kita suka banget ngerjain itu gitu. Jadi pas aku pikir itu iya ya, waktu kuliah misalnya, aku seneng ya waktu jadi asdos
asisten dosen gitu, ngajarin mahasiswa gitu. Jadi guru sekolah minggu. Kenapa ya aku seneng ya, maksudnya ini ngajar anak-anak gitu. Terus pas aku jadi konsultan, kenapa seneng banget pas presentasi di depan klien, depan manajer atau BOD atau apa gitu. Atau even depan staff-staff itu gitu. Jadi pas itu 3 hal tadi benang merahnya kan adalah ngajar gitu. Berkomunikasi, membuat orang itu mengerti atau paham sesuatu dan mendapatkan inspirasi dan mendapatkan aha gitu kan. Gitu. Itu jadi oh iya ya, berarti itu tuh strength-nya Tuhan buat aku gitu untuk ngajar gitu misalnya. Dan itu ada 2 gitu kan. Jadi ngajarnya ke siapa? Pertanyaannya who gitu kan. Nah, who itu ternyata ada 2 segmen nih gitu. Anak-anak sama orang dewasa, karyawan-karyawan gitu. Nah, perusahaan mana lagi yang dia ada 2 bisnis unit, satu ngajar anak-anak, satu ngajar orang dewasa, kayaknya hampir nggak ada gitu. Makanya aku bikin sendiri yang punya aku ini gitu. Iya kan? Bener kan? Ini jadi satu sama yang tadi 4 orang partnership itu, atau Ko Andrew sendiri yang Boss Learning? Jadi sebenarnya mainly aku mayoritas gitu, karena memang aku yang memiliki kompetensi dan networknya. Tapi ya kita juga bareng-bareng gitu, kadang-kadang untuk satu project kita juga join, partner bisnis aku juga join, mereka kontribusi, mereka ini gitu. Oke, jadi kalau kita tarik sedikit balik ke live calling itu, mungkin buat riser yang belum tahu live callingnya apa, mungkin nggak usah khawatir dulu kali ya Ko ya, udah pengen buru-buru keluar dari kantor and then gitu kan mau ngerjain apa, oke live calling, tapi belum tahu live callingnya apa, tenang, perlu waktu ya Ko ya, coba macam-macam dan kemudian coba dilihat ke diri sendiri atau mungkin ke masa lalu, aku tuh hebatnya ngapain sih, hebatnya di bidang apa gitu ya Ko ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang balik lagi ke entrepreneur life nih Ko. Tadi kan Ko Andrew sempat cerita bahwa ya nggak ada yang maksa untuk sekarang aku jadi kayak gini gitu kan. Jadi mau manis, mau asem, mau asin, pahit, semua ditelan semua gitu kan. Nah, and then kita ngomong hari-hari ini Ko. Kita kan ada di tengah pandemi corona nih. Bisnis sekarang di tengah pandemi gimana Ko? Terdampakkah atau gimana tuh Ko? Nah, jadi ada 2 poin nih. Jadi yang pertama, awalnya pas pandemi berdampak banget nih gitu, tiba-tiba ada beberapa orang yang misalnya resign sebagai klien kami gitu kan. Jadi khususnya yang ini ya, yang anak-anak gitu. Kan itu kan kalau kursus lesesan tuh kayak kesannya kayak retail bisnis, di mana orang-orang yang mau join ke tempat kursus kami kan pasti orang yang radius berapa kilometer yang deket kan di situ gitu, supaya bisa antar jemput anak-anak ya, bener kan gitu. Nah, terus kan karena ini sekolah juga nggak boleh segala macam, jadi ada beberapa yang udahlah ini dulu berhenti dulu segala macam. Nah, tapi bener-bener ini sih luar biasanya Tuhan bisa pakai hal itu yang kesannya musibah dan bencana itu untuk mendatangkan kebaikan gitu loh bagi mereka yang mengasihi Dia gitu. Jadi kayak itu Tuhan bisa bikin itu menjadi kayak kita jadi go digital gitu, go online learning, dimana jadi kayak justru klien kita nambah, puji Tuhannya gitu. Jadi kayak kita ada klien-klien, ada murid-murid dari misalnya yang dari Medan, ada dari Balikpapan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya gitu. Jadi kayak bisa ekspansi secara regional juga gitu ke tempat-tempat lain gitu. Keren. Promosinya di tengah pandemi. Social media sih, misalnya Instagram, itu yang paling efektif. Sama kita cari kayak semacam, kita partnership juga. Kalau aku boleh mention, ada dengan kido.id. Jadi itu semacam kayak Tokopedia, marketplace, tapi untuk jasa les-lesan anak-anak gitu. Baru tahu kan? Ada ternyata. Oke. And then mungkin kita mau membekali riser nih dengan informasi yang juga cukup penting nih Ko Andrew. Kan Ko Andrew udah merasakan loncat, mungkin bukan loncat lagi kali ya, terjun bebas dari corporate life yang begitu wah dan bisa dibilang cukup udah oke banget gitu kan. And then terjun bebas ke entrepreneur life yang bener-bener baru dan mulai dari nol ya Kak ya gitu kan. Nah, mulai nol. Pertanyaannya, kalau misalkan ada riser di rumah juga yang udah yakin nih dengan dengar podcast kita gitu kan, kok udah yakin oke, kayaknya tinggal tunggu moment of truth-nya and then loncat nih. Nah, tapi mungkin bisa di-sharing dulu kok, apa sih yang harus di-prepare sebelum mereka loncat kok? Oke, jadi ada 3 hal sih yang perlu disiapin. Yang pertama, jangan jadi entrepreneur karena kayak ikut-ikutan gitu, latah gitu. Jangan FOMO, fear of missing out gitu.
kesannya keren banget nih gue jadi entrepreneur gitu, makanya gue mau jadi entrepreneur gitu. Itu salah banget gitu. Lakukan itu karena itu memang yakin gitu, itu panggilan dari Tuhan. Terus kita memiliki kesiapan mental, skill dan lain-lain untuk siap mau bayar harga juga gitu untuk mau jalanin proses itu gitu. Satu itu gitu ya. Jadi motivasi yang tepat plus ngelihat ngaca terhadap kondisi saat ini kita gitu kan, kapasitas kita gitu. Yang kedua secara keuangan pasti penting gitu. Jadi waktu itu aku ada merencanakan kayak emergency fund gitu kan, dana darurat selama misalnya 12 bulan lah, setahun minimum gitu. Kalau misalnya kenapa-kenapa nggak dapat income apa-apa, kita masih bisa hidup gitu basically. Terus yang ketiga, waktu itu aku juga kayak bikin kayak business plan gitu kan, mikirin gitu tentang ini produknya yang aku mau bikin tuh kayak gimana ya gitu. Terus target marketnya siapa ya, terus nanti cara menjangkau mereka gimana, terus bahan-bahan apa yang aku perlukan gitu untuk bisa meng-create produk atau jasa itu gitu. Jadi kayak semacam business plan. Jadi kayak satu motivasi, kedua uang, ketiga business plan gitu, harus foto plan. Oke, motivasi, uang, dan business plan. Sisanya learning by doing ya kok ya. Yang tadi desain, yang nggak bisa jadi bisa gitu kan. Belajar tentang pajak. Itu nggak bisa direncanain sih, harus kayak memang harus nyemplung sih. Harus nyemplung baru tahu gimana rasanya semuanya ya kok ya. Oke, nah mungkin kalau dari aku nih, pertanyaan terakhir ini, mungkin nanti Kosem kalau mau ada pertanyaan lagi silakan ya. Mungkin kalau dari aku, yang pengen aku tanyain kok, waktu di corporate itu udah sempet prepare bos dulu atau after resign and then baru planning bos? Kadang kan ada orang yang bilang kayak kalau mau resign itu harus tahu dulu mau ngapain, jangan langsung keluar gitu kan, gak jelas nanti, harus planning dulu mau ngapain aja habis resign gitu kan. Atau justru kalau Ko Andrew ini resign dulu and then baru planning bos ini gitu, gimana kok? Sebelum resign sih udah mikirin mau ngapain apa segala macam kayak gitu. Terus udah nyiapin dana daruratnya juga segala macam kayak gitu. Mungkin nggak yang sampai level yang lebih detail banget. Mungkin itu ada pengaruh kepribadian juga kali ya. Kan ada orang yang in general, big picture, ada yang spesifik gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih spesifik, lebih cermat gitu kan, ya mungkin bisa detailin rencananya. Tapi aku udah ada gambaran ini mau bikin apa segala macam gitu secara general gitu ya, in a big picture gitu. Oke, jadi udah ada gambaran dulu sebelum resign ya kok ya. Yeah. Bukan yang resign karena berdasarkan emosi. Oke, pokoknya ini saatnya resign, saatnya Tuhan mau manggil saya untuk hidup sebagai entrepreneur gitu, enggak ya kok ya? Iya, if you fail to plan, you plan to fail. Asik, oke. Asik. Siap, bro. Kok saya silakan kalau ada yang mau ditambahin. Nah, kalau dari gue mungkin sebagai yang terakhir gini Andrew ya. Power statement apa nih yang lu punya gitu ya buat para riser di rumah gitu atau dimanapun mereka berada? Mungkin buat riser yang profesional gitu kan, mereka sedang berpikir-pikir, menimbang-nimbang gitu, wah kayaknya oke nih untuk loncat, harus nih, pengen nih gitu untuk masuk ke entrepreneurship gitu. What is your power statement tentang kondisi ini, bro? Kalau key takeaway message gua sih bahwa sukses itu tidak sama dengan jadi pengusaha. Sukses tidak sama dengan jadi pengusaha. Tapi sukses sama dengan potensi maksimalin potensi yang Tuhan kasih, yang bakat minat kita, terus kepribadian kita, semuanya itu kita ngerjain suatu jenis pekerjaan yang kayak itu low banget gitu. Istilahnya ikan nyemplung ke dalam air gitu. Kan ikan kan, kalau ikan itu kayak dia nggak bisa disuruh ikan manjat pohon gitu kan, itu kan kalau nggak bisa manjat pohon, bego lo ikan gitu kan. Ikan tujuan hidupnya bukan manjat pohon gitu, untuk berenang gitu kan. Ya, itu sih closing statement gue. Nice. Jadi pengusaha belum tentu sukses gitu ya kok ya. Betul. Suksesan itu bukan berarti serta-merta hanya jadi pengusaha gitu. Cuman titel pengusaha itu bukan berarti Anda sukses gitu. Tapi kalau Anda udah kayak melakukan jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat Anda, itu kayaknya ada konfirmasi Tuhan di situ. Terus itu kita bisa bantu orang. Basically ikigai lah ya gitu. Jadi kayak semua itu kayak bersinggungan gitu. Apa yang kita bisa, apa yang kita suka, apa yang itu bisa bantu orang, itu bisa add value terhadap hidup orang lain, dan maksimalin personality kita gitu, itu baru sukses. Duitnya the money will follow gitu kan, seperti yang terbukti dalam hidup gua gitu. Menarik banget ya. Oke. Kok Sam ada lagi atau kita closing nih? Satu nih. Ini kelewat nih. Ini lumayan penting juga nih, bro. Sampai saat ini
apakah apa yang lu dapetin gitu ya, itu sebanding nggak dengan apa yang waktu itu lu korbanin dari corporate life? Pertanyaannya. Gue bilang sebanding sih, karena nggak mungkin kayak corporate life ketika gue masih belum mengeksplor dan ngembangin talenta gue kayak gini tuh gue bisa sampai taraf ini gitu dengan latar belakang gue ya gitu. Mungkin teman-teman yang enak udah ada yang buka jalan dulu, tinggal lanjutin family business segala macam. Kalau kebetulan keluarga aku, papi aku juga karyawan dan kerja di perusahaan negara juga segala macam. Jadi nggak ada pengalaman entrepreneurship, nggak ada yang udah bukain jalan atau apa gitu. Kayak bener-bener suatu pengalaman yang unik sih, yang luar biasa buat gua sih, Sam. Worth it gitu. Wow, keren. Oke, sekalian deh kok, aku satu pertanyaan terakhir. Ini seru banget soalnya. Oke, kok Andrew, mungkin kalau boleh di-sharing, udah ada rencana ke depan atau belum nih? Kira-kira Boss Learning ke depannya akan seperti apa? Mr. Boss Junior ke depannya akan seperti apa? Big plan-nya seperti apa? Mungkin boleh di-sharingin nih kok. Oh iya, jadi yang untuk Mr. Boss Junior yang kursus anak-anak ini, kita lagi ngembangin full kurikulumnya dari istilahnya TK sampai SMA kelas 3 itu kayak 12 level untuk kayak 50 kali pertemuan segala macam. Kita lagi udah hampir selesai di tahap itu. Terus kita juga lagi ngembangin LMS Learning Management System kayak e-learning. Nanti kan itu udah mulai go digital gitu kan. COVID adalah the biggest digital transformation driver gitu ternyata gitu. Jadi kita lagi ngembangin itu bersama dengan seorang vendor. Intinya udah ada e-learning itu gitu. Itu sih yang besar untuk Mr. Boss Junior yang anak-anak ini gitu. Terus selain pasti ekspansi ke pulau-pulau lain gitu, ke kota-kota lain. Terus kalau yang Boss Learning Solution yang untuk karyawan ini, aku lagi ini sih ngembangin untuk ngasih training buat perusahaan-perusahaan masih gitu, tapi kayak mau gedein YouTube channelnya, terus kayak mau educate people sih gitu untuk kayak topik-topik manajemen. Soalnya ketika aku research gitu ya, itu kayak training manajemen yang kayak bahasa Indonesia tuh agak jarang ya, lebih banyak yang bahasa Inggris justru gitu kan. Tapi kan accessibility-nya kan lebih rendah gitu kan. Banyak orang yang lebih bisa bahasa Indonesia gitu. I see. Oke, keren kok. Wow, thank you so much. Ya, itu 2 plan udah buat sharing pengalamannya dari yang sangat abang di corporate life and then terjun bebas langsung di entrepreneur life mulai dari nol dan gimana strugglingnya, gimana perjuangannya. Sukses terus kok Andrew. Amin, thank you. Untuk Boss Learning-nya Mr. Boss Junior dan juga sukses terus kok. And Riser, terus ikuti kami di YouTube channel, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, Anchor dengan nama yang sama yaitu Rise Podcast, dan juga di website kami di www.kbc.or.id. So, berharap apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Riser semua. Thank you Ko Andrew, dan sukses terus ke depannya. Akhirnya saya Michelle Angelia pamit. Saya Samuel Karistiawan, thank you banget. Rise Podcast, the voice of a God Center marketplace community. We podcast with heart. KBC Rise for everyone. Bye-bye. Bye. Bye.